Shalom, selamat pagi buat kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami berterima kasih karena hari ini seizin-Mu kami masih hidup. Kami masih dapat menikmatin setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan sepanjang hari ini bagi kami. Bahkan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami dimampukan untuk beraktivitas. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami. Kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan juga lah hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Jumat 30 Mei 2025, diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud adalah salah satu yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Dia menjadi raja yang besar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun demikian, Daud menyadari bahwa dirinya terbatas. Jikapun Tuhan memilih dan menetapkan dia menjadi orang yang besar, orang yang terkenal, dia sadar bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, Daud tidak bisa sampai pada level yang dia sudah pernah alamin. Jika kita menyadari bahwa hidup ini juga adalah karena kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita tahu juga bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan, maka kita juga akan mengenal siapa kita dalam hidup ini. Dalam pengakuannya Daud berkata, oleh karena firman-Mu, menurut hatimu, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku, katanya. Itu artinya sama sekali bukan karena dirinya Daud memperoleh pencapaian itu. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kepintarannya dia bisa dipakai dengan luar biasa. Oleh karena firman yang hidup, firman yang bekerja, firman yang berkuasa, dan firman yang telah menggenapin apa yang sudah dirancang oleh Allah itu sendiri untuk mewujudkan kasih Allah yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada satupun yang mampu ia lakukan tanpa kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan merancang semua perkara-perkara yang besar dalam hidupnya, ternyata Tuhan tidak berhenti sampai rancangan itu. Tetapi selanjutnya dia melanjutkan kembali untuk memberitahukan kepada Daud, supaya Daud yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan tahu benar apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika apa yang sudah dirancang oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan, di sana Daud melihat betapa sempurnanya anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau Daud menyadari anugerah yang besar itu, maka setiap orang yang percaya juga harus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Mereka yang berjalan di dalam kasih karunia-Nya, ia tidak akan pernah bertindak menurut keinginannya, tetapi dia akan melangkah, dia akan bertindak, bahkan mengambil keputusan sesuai dengan jalur kebenaran Tuhan. Dan dalam setiap apapun dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Ada banyak perkara dalam hidup ini, namun semuanya perkara-perkara itu Tuhan izinkan kita hadapi, karena sekecil sebesar apapun perkara yang harus kita hadapi, di sana Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya, tentu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita. Walau kadang sulit kita untuk memahami setiap peristiwa atau perkara yang terjadi, namun janjinya yaitu untuk memperlengkapi kita mengerti dengan jelas
bahwa di balik semua peristiwa yang ada, di sana Tuhan punya maksud yang mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan, maka firman jugalah yang menopang kita untuk percaya sepenuhnya bahwa janji dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu marilah tetapkan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Mari tetap rendah hati untuk kita bisa menerima dan membiarkan firman Tuhan itu berkuasa, supaya setiap perkara apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, di sana tidak akan pernah kita mengalami kegagalan, tetapi kita akhirnya mengalami kemenangan bersama dengan pimpinannya yang sempurna. Untuk kita mampu berjalan seperti apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita, agar kita sadar benar tidak ada yang berkuasa di dunia ini tanpa Tuhan. Otoritas yang tertinggi, otoritas sepenuhnya itu adalah ada di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Ketika dia pun harus bertindak, itu didasari oleh kasih dan kehendak-Nya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Apa yang sudah Dia katakan, apa yang sudah Dia rencanakan, itu pasti terlaksana. Walau cara kerja Tuhan tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Sekali lagi, cara kerja Tuhan, jalan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan sulit kita pahami dengan pemikiran kita yang terbatas ini. Tetapi itu membuktikan bahwa firman bekerja dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita dengan rendah hati siap untuk menerima, melakukan firman Tuhan, bahwa sepenuhnya kita yang percaya dan setia kepada Tuhan tunduk terhadap otoritas firman Tuhan yang memimpin kita kepada kebenaran, supaya tujuannya lewat kehidupan kita hanya satu yang dipermuliakan, yaitu nama Tuhan, dan kita orang-orang percaya senantiasa diberkati. Di dalam Kristus Yesus semuanya pasti dimampukan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Karena firman-Lah yang mengajari kami supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan harapkan. Ya Bapa kami di sorga, ada banyak keinginan, ada banyak rencana, ada banyak sekali harapan-harapan kami ke depan. Tetapi kami percaya bahwa semua akan kami dapatkan ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan untuk setiap apapun yang kami lakukan. Bapa, terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu yang bekerja dengan sempurna. Dan terkhusus sepanjang hari ini, apapun yang harus kami kerjakan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari, kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.